Badan Pertanahan Kabupaten Maros atau yang mewakili Bapak Muhammad Rizky Subarta SHMH beserta jajaran yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros atau yang mewakili Ibu Restiati Putri SH, yang kami hormati dan kami cintai Kepala Desa Damai, para kepala dusun, para RT. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hanya perkenannya kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam kegiatan penyuluhan kegiatan DSL Kabupaten Maros tahun 2025. Salawat dan salam kami bagikan yang kami hormati untuk lebih Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Maros yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Maros yang mewakili. Para Kepala Dusun Sedesa Damai dan para RT Sedesa Damai. Saya sebagai Kepala Desa Damai Haji Basri berterima kasih banyak atas kehadiran atas penyuluhan kegiatan pendaftaran tanah sertifikat lengkap atau PTSL. Dan kamu di Desa Damai mendapatkan PTSL sebanyak 1.700 bidang tanah di 4 dusun. Saya berharap atas penyuluhan kegiatan PTSL ini dapat berjalan lancar dan selesai ke tahapan mulai pendaftaran, pengukuran, penginputan berkas dan penerbitan sertifikat. Saya sebagai Kepala Desa agar pembayaran yang sesuai dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah khususnya pemerintah pusat sebesar 250.000 per bidang. Apabila ada lebih dari biaya yang sudah ditentukan bukan dari pemerintah Desa Damai. Demikian sambutan saya sebagai Kepala Desa Damai. Tahun ini mengalami sistem obat perindo, jadi bisa digeser kemana-mana ini perindo. Jadi kalau misalkan sudah terbentuk target 1.700 desa, sementara di desa lain tidak bisa kita geser ke dalam, jadi bisa sampai 2.000 desa dalam. Jadi kalau misalkan memang masih banyak bidang ketika semua sudah bisa jadi desa lengkap bahasanya kami. Artinya semua bidang tanah yang ada di desa kami ini bersertifikat atau bersertifikat supaya meminimalisir kesalahan. Tetapi yang ini kami sampaikan bahwa sebisa mungkin kita pasang memang tempat supaya memudahkan petugas-petugas fisik untuk mengukur. Jadi meminimalisir terjadinya salah ukur, meminimalisir terjadinya kesalahan. Tahun ini bentuknya itu sertifikat elektronik, yang sertifikat satu lembar main bukan yang warna hijau. Dari sertifikat elektronik ini sama kuatnya dan bahkan lebih kuat nanti pembuktian datanya daripada sertifikat yang itu. Kalau sertifikat elektronik ini bisa kita cek 60.000. Nah, biaya 150.000 itu khusus untuk di desa saya, untuk biaya persiapan PTSL. Untuk di BPN memang tidak dianggarkan sama sekali dari masyarakat. Apakah itu cukup? Pokoknya itu anggaran dari negara. Kita tidak punya hak untuk proses. Pokoknya kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di tahun 2017. Di dalam SKB 3 Menteri ini Bapak Ibu dijelaskan bahwa Sulsel itu masuk di kategori 3 yang menyatakan bahwa biaya penganggaran biaya persiapan untuk Sulsel itu sebesar 250.000. Nah, apa itu biaya persiapan? Diri SKB 3 Menteri ini ditindaklanjuti itu oleh Bupati Maros di tahun 2019, khususnya pada peraturan Bupati Maros nomor 35 tahun 2019 yang di pasal 6 ini menyatakan bahwa biaya persiapan itu ditetapkan sebesar 250.000 rupiah. Kemudian apa penganggarannya itu 250.000 rupiah itu di pasal 7 dikatakan bahwa kegiatan dokumen, kegiatan patok dan terkait dan kegiatan operasional petugas kelurahan atau desa. Kemudian apa itu kegiatan operasional petugas kelurahan atau desa? Kegiatan operasional petugas kelurahan atau desa itu seperti biaya ini bantuan aparat desa untuk pengadaan dokumen, pengaduan dan pemasangan patok serta transportasinya petugas kelurahan atau desa dari kantor desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang berbeda. Jadi rinci disesuaikan
kita kepada desa untuk diwajibkan yang memahami bahwa ini ada transaksi untuk melanggar PSN. Nah, cuma sedikit diterangkan, bisakah orang desa yang lebih dari 290 ribu itu kami tidak mau terlalu campur, dan itu silakan kami tidak mau ikut campur terlalu dalam mengenai koordinasi sama orang desa dengan masyarakat namanya bagaimana caranya ada bisa kita sampaikan juga sama teman-teman dari tentang bagaimana pengelolaan itu tanah yang ada di desa kami ini. Jadi tahapannya itu yang pertama nanti ada pelaksanaan peta foto udara. Jadi nanti ada tim dari Kabil untuk memfoto semua areal bidang tanah yang ada di desa kami. Nah, tetapi sebelum itu kami laksanakan duluan proses pengukuran untuk mempercepat pelaksanaan ini. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jika memiliki tanah atau kebun berupa sawah yang mau dibagi kepada saudara atau anaknya, mohon kiranya untuk dipatok sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Itu juga untuk mempercepat proses pengukuran yang akan dilaksanakan, Pak. Yang sudah memiliki sertifikat, khususnya yang dibawa dari tahun 97, agar diberikan datanya berupa fotokopi sertifikat, agar tidak ada lagi tumpang tindih antara sertifikat itu dengan bidang tanah calon peserta PT sendiri. Biasanya terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Rizkyati dari Kejaksaan Negeri Maros, dan di samping saya ada Pak Afrizal. Kami berdua sama-sama jaksa di Kejaksaan Negeri Maros. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada heran, kok apa sih hubungannya PTSL ini sama kejaksaan? Mungkin ada beberapa yang tidak tahu. Jadi kalau kejaksaan sendiri, kami itu tuh mengurus mengenai hukumnya, Bu. Jadi pasti di dalam PTSL ini mungkin nggak jauh-jauh dengan adanya permasalahan hukum di dalam pelaksanaannya. Pak, saya ada pun yang kita tahu tujuan PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Salah satunya yaitu untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel. Kepastian hukum, di mana ketika Bapak atau Ibu sudah memiliki sertifikat tanah, itu tuh udah istilahnya punya pegangan yang kuat di mata hukum. Seperti itu. Bahkan sertifikat tanah yang dikeluarkan dari BPN itu tuh lebih kuat daripada letter C, egendong, atau swadik. Seperti itu. Kalau untuk permasalahan hukum sendiri itu ada yang namanya pungli, seperti itu. Ada juga mafia tanah. Oleh tanah tanpa hak, seperti itu. Terjadi sesuatu itu tanah itu bakal bersengketa. Misal ada kasus masih saudara, kita rebut-rebutan tanah kok, tapi tidak punya sertifikat, mau kita masukkan ke pengadilan juga tidak bisa. Apa yang melandasi kan kita tidak punya sertifikat yang dikeluarkan dari BPN sendiri. Data PTSL ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, kan? Bagaimana kami Kejaksaan sendiri memiliki tugas dan fungsi di mana dalam tahun 2020 dan 2018 tahun 2004 di mana ada diubah ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021. Khususnya dalam bidang perdata dan tata negara, pengacara negara
khususnya dalam hal ini suatu permasalahan tanah, kami berikan surat kawasan khusus untuk mendampingi atas nama negara atau pemerintah di luar maupun di dalam peradilan. Yang umum terkait tanah, ada yang pertama termasuk dalam delik perolehan tanah tanpa hak, yang berkaitan dengan penguasaan tanpa hak dan mengaku tanpa hak, kami tidak dapat masuk dalam penegakan hukumnya. Jadi ataupun menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kejaksaan juga dapat masuk dalam penegakan hukum. Termasuk yang sudah disampaikan oleh Ibu Rizani terkait modus-modus yang seperti mafia tanah, kami juga dapat melakukan penegakan hukum dalam hal tersebut. Mengambil tindakan hukum jika terjadi suatu pelanggaran. Pelanggaran mana bisa berupa tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi atau di luar kitab undang-undang, kitab hukum pidana itu sendiri. Dan kami kejaksaan, karena kami kejaksaan hanya dalam fokusnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam pertanahan ini. Untuk program PTSN ini sendiri lebih fokus dalam pendaftaran dan sebagainya, itu mungkin di BPN langsung ya, Pak Riki. Masyarakat khususnya Desa Damai dari beberapa dusun dan RT telah mendapatkan anugerah dari Allah SWT, karena setiap kami hidup di desa ini kurang lebih 40 tahun. Yang dulu ada namanya Pohona, kemudian berganti namanya Andikasi, dan hari ini ternyata namanya berubah dan sungguh luar biasa. Kurang lebih 2.000 bidang, sejak 20 tahun yang lalu biayanya sampai 10 juta, karena PHTD-nya 5% setelah dikurang 80 juta, dan PPH-nya 2,5% dari harga SNT di sana. Oleh karena itu sungguh luar biasa perjuangan kepala BPN yang telah membantu masyarakat Damai sampai di pusat. Yang ada di sana tergantung umurnya. Di desa Damai ini kurang lebih 7.000 masyarakat yang nomor sertifikat tanahnya, baik tanah hincik, tanah girik maupun tanah bidua. Oleh karena itu dengan angka 1.700 jauh di bawah apa yang diharapkan oleh masyarakat desa. Tidak pada ini. Yang penting Pak Desa dengan Pak Dusun dan masyarakat mampu menjaga keamanan dan kenyamanan. Yang kedua, kepada kami sungguh-sungguh berterima kasih karena begitu ada wacana kepala desa, para kepala dusun, para RT dalam bersosialisasi juga ceramah di masjid selama 1 bulan Ramadan. Pak Desa dengan Pak Dusun, Pak RT menyampaikan kepada khalayak bahwa ada kegiatan PSL yang dananya diambil dari BPN pusat yang diteruskan kepada kami dan BPN kabupaten yang sama sekali tidak dibagi kepada masyarakat. Dan kalau ini terjadi ada fitnah, karena Pak Desa akan membuat pengumuman baik itu di masjid, di kantor desa, di posko, bahwa semua kepala dusun RT diharamkan menarik dari harga yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga kami minta kalau ada masyarakat, ada dusun RT yang minta LB itu, laporkan langsung ke Pak Desa, biar dibicarakan sama-sama. Tapi bagaimana pemilahan? Terus yang ini saya minta solusinya kapan tadi saya PPN juga. Dengan biaya. Yang disampaikan tadi Pak Hadi, budaya kita ikuti itu biasanya seperti tadi, kalau datang ke rumah biasa disuguhkan minum atau makan, dan saya memperhatikan karena itu betul yang disampaikan sama Pak Hadi, apabila kita suguhkan sesuatu dia biasa menolak. Jadi mungkin apakah ini termasuk pelanggaran? Apabila mereka datang ke rumah, apakah kebetulan istirahat di rumah, kita sudah
melakukan sesuatu, maka angka orang guna. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, apakah termasuk pelanggaran apabila ada masyarakat yang minta tolong? Dan itu seperti saya sampaikan, di desa damai itu jumlah 3 ada beberapa masyarakat biasa menyuruh jalan tolong tulis kaki, tapi tanpa kita meminta biasa kasih kayak beli rokok, beli apakah itu termasuk pelanggaran? Jadi PTSL ini di desa Damai. Kenapa? Apa yang dikatakan Bapak Kepala Desa kita itu sangat betul. Karena banyaknya hal yang di dalam di kepala dusun itu hanya berkurang gara-gara tanah padat. Dan kedua yang kami mau pertanyakan begini, ada beberapa warga itu yang punya sertifikat induk tapi bilang dia tidak mempunyai nomor apapun, protokol apapun, dia tidak punya identitas sama sekali sampai saat ini. Masukkan aduannya, Pak Dusun bisa tidak untuk memberikan keringanan kepada masyarakat kita di Desa Damai ini terkait masalah sertifikat induk ini, Pak. Dia itu kendalanya di pembiayaan.